semuanya, selamat datang di Dapur Ami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena aku seneng banget sama cemilan yang asin, jadi kali ini tuh aku mau bikin cemilan dari bahan yang sederhana. Kali ini aku mau bikin cireng yang anti meledak-ledak. Mau tahu cara bikinnya? Tonton terus ya, dan jangan di skip videonya. Nah, yang pertama kita siapin dulu bahan-bahan untuk ngebuat bumbu isian cirengnya. Di sini aku pakai cabai keriting, kemudian bawang merah dan juga bawang putih. Karena bumbunya sedikit, jadi di sini mau aku haluskan menggunakan cobek. Tapi sebelumnya ini aku potong-potong dulu ya, biar gampang diuleknya. Kita ulek sampai semuanya halus kayak gini ya. Nah, setelah dirasa halus, kemudian ini aku rapihkan dengan spatula biar nggak ada bumbu yang tersisa. Nah, lanjut mau aku pindahin ke dalam piring kecil seperti ini. Karena kan kalau misalkan menggunakan cobek ini tuh berat banget karena angkatnya, jadi aku pindahin aja ke piring yang kecil kayak gini. Lanjut di sini aku mau siapkan dulu bakso. Nah, untuk mereknya di sini boleh bebas ya. Ini satu bungkusnya ini isinya 20 butir. Selanjutnya mau aku potong-potong dulu baksonya. Nah, di sini mau aku potong-potong jadi kecil-kecil kayak gini ya. Oh iya, sebelum dipotong-potong kayak gini, baksonya ini aku cuci dulu ya. Karena udah jadi kebiasaan aku kalau misalkan beli bakso kecil kayak gini, pasti aja harus selalu dicuci dulu. Padahal sebenarnya ini bisa langsung dimasak aja. Nah, setelah semua selesai dipotong-potong, ini lanjut mau aku masak dengan bumbunya. Nah, kita lanjut untuk masak isiannya. Di sini mau aku tuangkan minyak goreng, kemudian aku tuangkan bumbunya. Nah, ini aku tumis sampai semuanya matang. Untuk numis bumbunya di sini aku pakai api kecil ya. Nah, pokoknya aku tumis sampai matang. Setelah matang, lalu aku masukkan baksonya. Ini aku aduk-aduk dulu biar gak gosong bumbunya. Kemudian aku tambahkan daun jeruk. Lalu di sini bumbunya cuman aku tambahkan kaldu sapi aja. Karena ini bakso sapi, jadi aku pakai kaldu sapi aja. Karena aku pengen isiannya pedas manis gitu, jadi di sini aku tambahin gula merah juga. Kemudian di sini aduk-aduk sampai bumbunya merata. Dan setelah merata, isian pun sudah matang. Kemudian di sini aku mau bikin adonan basahnya. Nah, ini kunci biar cirengnya nggak meledak-ledak. Jadi di sini aku mau tuangkan dulu terigu. Kemudian aku tambahkan air. Untuk takaran airnya aku sudah tulis di kolom deskripsi ya. Lalu aku aduk-aduk sampai terigunya tercampur rata dan tidak ada gumpalan-gumpalan yang tersisa. Lalu aku tambahkan kaldu ayam, kemudian aku tambahkan garam juga. Aku aduk-aduk dan ini aku masak dengan api sedang. Pokoknya ini aku masak sampai mengental kayak gini dan sampai agak putih bening kayak gini. Setelah semuanya matang, lalu aku angkat dan adonan basah pun siap untuk dicampurkan ke dalam tepung tapioka. Nah, ini dia tepung tapiokanya sudah aku siapkan. Kemudian aku masukkan adonan basah yang tadi ke dalam tepung tapioka. Lalu aku aduk-aduk menggunakan spatula. Nah, karena ini panas, jadi ketika mengaduknya teman-teman harus hati-hati ya. Pokoknya di sini kita aduk adonan sampai semuanya tercampur rata. Nah, saking semangatnya ngaduk, ini tuh spatula aku sampai patah kayak gini. Padahal ini tuh sebenarnya dari karet loh. Cuman karena aku terlalu semangat jadi aja kayak gini. Yuk lanjut kita aduk-aduk lagi. Nah, adonannya sampai seperti ini ya. Dan adonan ini tuh udah siap kita cetak. Nah, masuk ke bagian untuk mencetak cirengnya. Di sini aku siapkan dulu alas, kemudian aku taburi dengan tepung terigu biar gak lengket aja. Lalu aku siapkan adonan seperti ini. Nah, adonan ini mau aku tipiskan ya, mau aku rolling sampai tipis banget. Tapi karena ini rollingnya terlalu kecil, jadi ini tuh adonannya ngangkat-ngangkat gitu. Pokoknya kalau teman-teman punya rollingannya ya, ini tuh harus rollingan yang agak besar, jadi biar gak susah aja buat ngerollingnya. Nah, ini tuh aku sudah dapat ketebalan seperti ini. Aku terus rolling aja, pokoknya sampai mendapatkan ketebalan yang aku inginkan. Nah, setelah agak tipis gini, aku potong adonan menggunakan pisau. Karena aku nggak punya alat yang buat pemotong itu, jadi aku pakai pisau aja. Kemudian di sini aku rolling lagi sampai benar-benar tipis dan sampai sesuai sama yang aku pengen. Nah, sampai seperti ini tuh jatuh-jatuh gitu ya. Pokoknya nah aku sudah dapat ketebalannya. Di sini aku mau potong-potong lagi. Setelah itu sebelum aku pakai cetakannya, di sini mau aku olesin dulu minyak biar gak lengket aja. Dan kalau diambil dari cetakannya pun gampang, jadi nggak ada yang menempel-nempel gitu. Kemudian aku simpan adonan di dalam cetakan. Nah,
Lalu aku isi setengah sendok aja. Lalu aku tutup cetakan seperti ini. Nah, untuk isiannya di sini jangan terlalu banyak ya, biar nanti hasilnya rapi. Sekedar tips, yang punya rollingannya kecil kayak aku tadi, jadi aku mau buat adonannya kecil-kecil kayak gini biar lebih gampang nanti aku ngerollingnya. Dan ternyata adonan yang dibuat kecil kayak gini tuh lebih gampang. Dan lakukan hal ini sampai semua adonan habis. Dan ini dia hasilnya cireng yang sudah kita cetak. Dari satu adonan ini aku dapat 50 pieces. Yuk langsung aja kita goreng. Di sini aku siapkan wajan, kemudian aku tuangkan minyak goreng, lalu kita masukkan cirengnya. Nah, di sini untuk menggorengnya aku pakai api sedang ya. Nah, setelah bawahnya matang, jangan lupa ini dibalik ya. Setelah cirengnya matang, matikan kompor, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia cireng isi yang sudah kita goreng tadi. Ini tuh asli nggak akan meledak ketika digoreng. Selain itu, ini tuh pedas manisnya tuh enak banget dan cocok banget buat dijadiin cemilan dan dimakan dengan keluarga. Selamat mencoba di rumah.